Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aulia Fidrisa SMSI, selaku salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Mikro 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan UPN Jakarta. Baiklah, untuk saat ini kita akan masuki pada pertemuan yang keempat, ya, di mana kita akan bahas tentang production, ya, apa-apa saja apa yang definisi atau mendasar, ya, atau kita lebih tepatnya memperdalam, ya, mengenai mungkin faktor production, ya, lalu bagaimana aplikasinya dan yang lain-lainnya. Dan saya bersama tim teaching saya adalah Bapak Teta Mustasya untuk mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut, ya, pada objektif, ya, atau tujuan pembelajaran pada pertemuan keempat ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kita mempelajari bagaimana production function tersebut, ya. Nah, dari production function, ya, kita bisa melihat atau mengetahui bentuk-bentuk dari isoconvex dan juga mengenal istilah yang namanya reference to scale, ya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lanjut ke materi. Nah, production function, fungsi produksi, ya. Nah, seperti yang kita ketahui, ya, firm, ya, organisasi, ya, yang melakukan, ya, produksi, atau organisasi atau satu stakeholder atau orang, ya, orang atau individu sih dia firm, ya, yang atau organisasi, ya, yang melakukan proses produksi yang mengubah, ya, dari bentuk input menjadi output, ya. Input itu diubah diproses dalam firm dan menghasilkan output. Nah, di mana dalam fungsinya, ya, untuk menghasilkan output itu, ya, terdapat beberapa faktor, ya, faktor, ya, yang dibutuhkan untuk produksi. Nah, kalau kita tuliskan dalam sebuah fungsi, apa aja faktor tersebut, ya? Ada K, kapital, ya, M, labor, ya, M itu faktor-faktor lainnya, ya. Nah, dan pada dasarnya, kalau kita simpulkan bahwasanya production function itu, ya, yang paling penting adalah kapital dan labor. Labor orang produksinya, orang membantu firm dalam produksi atau mengubah input menjadi output, ya. Kapital adalah modal yang diperlukan. Nah, lalu marginal product, ya. Nah, dari production function tersebut kita bisa melihat margin atau marginal product, ya. Apa marginal product itu? The additional output that can be produced, ya, by adding one unit and particular input while holding all another inputs constant, ya. Jadi ada nilai tambah atau output yang bertambah, ya, bisa kita produksi, ya, ketika, ya, salah satu variabel input itu yang baik itu kapital ataupun modal, ya, kita tambah, ya, satu unit, ya. Tapi mungkin misalnya kita tambah kapital, labor nggak kita tambah, atau sebaliknya labor kita tambah, kapital tidak kita tambah. Nah, itu yang marginal product, ya, additional output yang terjadi, ya, ketika kita menambah satu unit dari variabel tersebut. Nah, the marginal product, ya, anggaplah yang kalau kita menambah pada labor, ya, marginal product of labor, ya, itu is extra output that obtained by employing one more worker, ya. Jadi kalau untuk menghitung marginal product tersebut bisa kita lihat dari marginal product labor, ya, di mana output itu bertambah ketika kita menambah satu lagi pekerja kita, ya, dengan asumsi kita nggak nambah modal atau kapital. Lalu ada juga MPK, marginal product of capital, ya, atau MPC sebenarnya di sini, ya. Nah, itu sebaliknya, apabila kita menambah modal kita yang mungkin berapa dolar atau berapa miliar dolar, ya, atau beberapa mesin kapital itu kan hanya uang, ya, atau mungkin juga faktor produksi lainnya seperti alat, mesin, ya. Nah, dengan asumsi, ya, kita nggak nambah pekerja. Nah, itu berapa output kita yang akan bertambah. Nah, itu yang marginal product namanya. Contohnya, ya, apabila nih awalnya kita punya pekerja 25 orang, jadi
we have to 25 workers ya untuk memproduce orange growth ya. Bisa dengan 25 pekerja kita bisa memproduksi 10.000. Lalu ya 10.000 orange growth itu per minggunya. Tapi ketika kita tambah satu pekerja ya, dengan asumsi kapital nggak kita tambah ya, maka produksinya itu akan meningkat ya sekitar 200 unit ya. Nah, itu yang namanya marginal product ya. Selisihnya dari penambahan satu partikel inputnya. Nah, lalu apabila kita gambarkan dalam sebuah bentuk kurva ya, bagaimana turunan dari output pada marginal productnya, hubungannya, relationship between output and labor input ya, dengan asumsi ya ada input lain yang konstan. Nah, di sini ketika penambahan labor ya, lalu penambahan kapital bagaimana? Bersama seperti itu. Jadi panel ini memperlihatkan bagaimana output dan labor input itu ya bekerja ya. Ya, jadi ketika labor itu meningkat ke sini ya, berarti total outputnya akan naik seperti ini ya. Nah, ya mana perubahan marginalnya itu? Nah, di sini kalau kita turunkan seperti ini, ya. Nah, jadi panel B ini ya, begini, memperlihatkan bagaimana marginal product input ya, yang bertambah ya, yang makanya kurvanya itu berbentuk seperti ini ya, karena sejatinya kalau untuk lebih gampangnya kita taruh ya, marginal product ini of labor itu dari di bawah the labor input per week. Nah, baru kita bisa menurunkan kurvanya gitu ya. Nah, MPL ya, di sini MPL ya, diminishes as labor input ya, increase. MPL reach a zero at level L star. Kenapa? Nggak mungkin kita Supreme itu menambah terus labornya. Jadi dia punya diminishing ya pada titik L star ya, gitu. Nah, di sini maksimum labornya di mana? Di titik L star ini. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas nanti di kelas. Nah, lalu dari kurva tersebut kita juga bisa melihat dari production ya, production function itu kita juga bisa melihat bagaimana isochron map ya. Apa itu isochron map? A contour map of a firm's production function ya. Semua dari fungsi produksi dari firm itu ya bisa kita turunkan dalam isochron map ya. Isochron itu curve that show the various combination of input that will produce the same amount of output ya, dimana mereka mengkombinasikan ya antara kapital dan labor ya. Nah, dari situ baru kita bisa membuat sebuah isochron. Seperti apa bentuknya? Nah, seperti ini. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya. Nah, ini sama seperti kayak indifference curve ya. Nah, karena ini kaitannya adalah dengan production ya, maka di sini adalah seperti fungsi bagaimana mencocokkan ya antara kapital dan labor yang dibutuhkan dalam produksi sebuah barang atau jasa ya. Jadi kurva isochron itu seperti ini ya bentuknya, hampir sama kayak indifference curve. Isochron record the alternative combination of input that can be used to produce a given level of output ya. Seberapa banyak kapital yang kita butuhkan dan labor yang kita butuhkan untuk memproduksi berikut ya. Nih, kita ilustrasikan ya. Ketika kita ingin memproduksi sebanyak kuantitas outputnya itu adalah 10 ya. Berapa labor yang kita butuhkan ya? Labor yang kita butuhkan segini. Dan kapital yang kita butuhkan segini. Titik A, titik B ya. Seiring penambahan kapital pun labor ataupun kombinasinya, kuantitinya pun akan berubah ya. Jadi the slope dan this curve show that the rate at which L itu labor can be substitute ya, saling bergantian ya, for K capital while keeping output constant ya. Nah, kalau asumsinya ya kita hanya ingin memproduksi Q 10 ya, kuantiti 10, kita bisa menggeser-geser nih kebutuhan kapital ataupun labor kita ya pada garis yang ini ya. So dengan negatif
this slope is called the marginal rate of technical substitution atau ATS ya. Ini adalah marginal rate of technical substitution ya. The ATS is positive ya, positive slope ya, and is diminishing for increasing input labors. Nah, apa tadi RTS ya? The marginal rate of technical substitution ya. Itu adalah the amount by which one input can be reduced when the one more unit of another input is added while holding outputs constant. The negative of slope is of 1 ya. Bagaimana jumlah dari input yang bisa kita kurangi ya. Misalnya anggaplah kita bisa mengurangi, apakah kita mengurangi labor ataupun kapital ya. Ya. Ketika misalnya kalau kita mengurangi input dari labor, berarti kita nambah kapital, terus sebaliknya ya. Nah, akan menghasilkan negative slope is of 1. Nah, pada dasarnya ya, rate of technical substitution itu adalah fungsi dari labor dan kapital itu sendiri ya. Nah, kenapa dia minus ya? Karena itu tadi merujuk ke isokonvex ya, slope of isokonvex ya. Di minus dan perubahan change in capital input and change dibagi dari change number ya. So the RTS is defined by the amount by which capital input can be reduced while the holding quantity produced constant when one more unit of labor input is used ya. Tuh, jadi kita nambah labor, kita berarti kapital kita yang konstan, ataupun kita nambah kapital, labor kita konstan ya. Lalu berapa marginal rate of substitution ya, perubahan dari kapital dan juga labor tersebut ya. Itu adalah rate of technical substitution atau ATS. Nah, apa hubungannya dengan marginal products ya? ATS is precisely equal to the ratio of the marginal product of labor to the marginal product of capital ya. Tadi kan saya bahas bahwasanya ATS adalah fungsi dari labor dan kapital itu sendiri ya. Maka kalau untuk menghitungnya ya, balik lagi ke sini ya, change in capital input dan change in labor input ya, itu sama dengan MPL dibagi MPL-nya ya. Marginal gross quantity to labor dibagi marginal production of labor and marginal production of capital. Nah, the RTS is diminishing. Kenapa diminishing? For high ratio of capital to L, the RTS is large positive number. Ya. Indicate that a great deal of capital can be given up if one more unit of labor is employed. Ya. Jadi ada batas maksimumnya ya, kapan kita harus menyetop ya penambahan labor ataupun kapital. On the other hand, when the amount of labor is already being used, the RTS is low ya. Nah, jadi akan dia berbalik ya, seperti parabola itu. Signifying that the only small amount of capital can be traded for an additional unit of labor if output is to be held constant ya. Kita anggap ya dengan hasil output nantinya itu adalah tetap segitu targetnya gitu. Nah, lalu kita mengenal namanya return to scale. Apa itu return to scale ya? The rate at which output increase in response to proportional increase in all input ya. Bagaimana rata-rata rate-nya dari kenaikan ya output itu terhadap responnya kepada kenaikan inputnya ya. Menurut Adam Smith ya, the production of pins ya, ini ada Adam Smith yang mengutipkan intensively studied out the production of pins in the 18th century ya, pada masa itu ya. Smith identified the force that come into play when the outputs are double ya, ketika ada input yang double ya. Nah, untuk membuat sebuah skala di situ ditentukannya first a doubling of scale permits great division of labor ya. Smith was intrigued by the skill of the people who made the Anglican's head, or who sharpened spins up, or who stuck the two together. So he suggested that efficiency might increase, production might more than double as a greater specialization of this type becomes possible ya. Itu asumsi dari Smith ya, pada ketika membuat sebuah teori yang namanya return to scale ya.
Jadi bagaimana ya perubahan output tersebut ya terhadap adanya peningkatan dari input yang kita masukkan dalam memproduksi sebuah barang dan jasa ya. So Smith did an invention that is connected to large-scale operation both extend indefinitely. Yeah, however, his recognized that the large firm might encounter deficiencies in the managerial direction and control. Its scale is dramatically increased ya. Yeah. Jadi dalam skala besar ya sebuah perusahaan itu biasanya akan sangat-sangat memperhitungkan bagaimana proporsi dari kapital ataupun labornya ya, bagaimana efisiensinya ya, itu, bagaimana dia mengontrol dari si skala besaran dari kapital ataupun labornya dalam proses produksinya. Nah, kalau kita gambarkan return to scale itu ya, pada isochronous map ya, seperti apa ya? Isochronous map the showing the constant decreasing and increasing return to scale ya. Yang mana aja tuh ya? Yang mana constant return to scale, decreasing return to scale, dan increasing return to scale. Ada terbagi tiga ya, kalau ada return to scale itu ya. Nah, constant return to scale ya, kita lihat ya, penambahannya itu sangat konstan. Kuantitinya, di mana ketika keseimbangan antara modal dan kapital tersebut ya, maka kuantitinya pun akan naik dengan secara yang konstan, naik 10, naik 10, naik 10 ya. Lalu bagaimana dengan decreasing return to scale ya? Nah, ini adalah jumlah labor ya per minggu ya. Decreasing return to scale, dia akan turun ke bawah ya. Dari yang 30 ya, konstan dia turun terus ya. Konstan dia turun ke bawah. Nah, ini adalah yang increasing return to scale ya. Yang mana kenaikannya terhadap skalanya ya. Ya, sebenarnya hampir sama ya untuk kurvanya ya. Nah, lalu agak sedikit membingungkan ya, membedakan tiga konstan return to scale, decreasing return to scale, dan increasing return to scale ya. Nah, kita lihat di panel A ya. An expansion in both inputs lead to a similar proportionate expansion in output. Nah, lihat deh, kalau proporsinya ini sama ya, makanya dia dibuat konstan, kenaikannya konstan. The shows constant return scale ya. Sedangkan panel B, expansion in input yields less than proportion expansion in output. Nah, kita lihat proporsinya di sini ya. Lihat dulu dari garisnya, dia tidak memotong di sini ya, di garis titik-titik ini ya. Jadi penurunannya decrease-nya itu tidak proporsional gitu ya. Kita perhatikan bagian titiknya. Nah, sedangkan panel C itu bagaimana kenaikannya ya. Tentu sekali output expand proportional faster than input. Nah, kita lihat, jangan perhatikan yang titik sini ya. Perhatikan di perpotongan dari garis ini. Ya, bagaimana input kapital dan labor itu di mana ya. Nah, ini lihat di sini ya. Salah satu ya sini ya. Kenaikannya di sini. Nah, di sini dia mungkin labornya di sini ya, sedangkan kapitalnya ada di sini ya, dan sebaliknya. So, lalu ada yang namanya fixed proportion production function ya. Fix itu gimana ya? A production function in which the input must be used fixed ratio to one another ya. Tetap terus kenaikannya tetap. So, the isochron map-nya akan berbentuk lebih lebih siku gitu ya. The isochron map show there is no substitution possibility ya. Gak ada lagi ya kemungkinan akan bisa diganti. Udah pas kapital segini, labor segini, kapital segini, labor segini, untuk menghasilkan kuantiti tersebut. Kapital dan labor must be used the fixed proportion if neither is to be redundant, ya, gitu. Pada itu kalau untuk fixed proportion maka isochronnya akan bentuk shape-nya lebih siku.
Nah, lalu ada perubahan dari teknologi, change in teknologi atau technical progress ya, akan menyebabkan pergeseran dari si isokon maps tersebut ya, pergeseran dari isokon map ke kiri ataupun ke kanan. Shift in production function that allows the given level, the given output level to be produced using fewer inputs ya. Nah, seperti ini ya. Karena adanya technical progress atau ada perubahan dari teknologi ya, yang awalnya kita butuh labor sebanyak ini, kita bisa mengurangi labor kita karena kita akan menambah kapital kita ya dalam bentuk teknologi yang lebih canggih. Pada itu akan menggeser dari si isokon map-nya menjadi ke sini ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya, technical progress ya, ini contohnya dari produksi hamburger ya. Awalnya kita membutuhkan lebih banyak workers ya. Lalu kita naikkan, kita kurangi workers demi menambah produksi dari hamburger tersebut ya, dan kita naikkan kapitalnya. Jadi, the technical progress can cause this isokan shift inwards ya. Seperti tadi, jangan shifting ke depan. Oke, baiklah kita sampai pada kesimpulan ya. Nah, dimana kita tadi mempelajari ya faktor-faktor produksi ya. Apa aja tadi, ada kapital, labor, dan faktor lainnya ya. Bagaimana perubahannya ya, bagaimana kita gambarkan dalam sebuah independent scope-nya atau isokon map-nya ya. Jadi bagaimana kita mempelajari the marginal product-nya ya. Ya, bagaimana kombinasi dari input itu dikombinasikan dalam bentuk sebuah marginal yang dapat menghasilkan marginal product-nya ya, dengan yang namanya technical rate of substitution ya. Jadi kita dapat simpulkan ya, ya production function ya, kita lihat bagaimana hubungannya dari input dan output ya, analisanya inputnya apa aja tadi, kapital, labor ya, dan variable lainnya ya. Marginal product an input is extra output that can be produced by the adding one more unit ya. Jadi anggap ya, kita nambah labor, berarti kapitalnya konstannya. Lalu berapa output yang bertambah dan sebaliknya. Itu. Lalu ada lagi Ritmo-Tuscal ya, itu mereferensikan refers to the way in which firm output respond to proportional increase in output ya. Itu. Oke. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu video pembelajaran dari saya. Untuk materi lebih lanjut dan lebih dalam kita akan bahas di kelas nantinya. Dan di sini akan saya sampaikan di post test ya. Nah, di mana pertanyaan adalah can a fixed proportion production function exhibit increasing or decreasing return to scale? So what would its isokon map look like? Nah, bagaimana nih bentuk isokon map-nya ya dari production function ya, apabila jadi increasing or decreasing return to scale ya. Sebenarnya juga sudah saya perlihatkan ya bentuk isokon map-nya ya di slide-nya juga. Oke, mungkin sekian dulu video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Kami dari Teknik Teaching mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Ucapan salam sehat dan salam bela negara.